suaranya. Terkendala dengan jaringan. Ustazah Marliana bisa dengar saya sama sekali? Tidak ada suara. Tidak ada suara. Nonton unta Pak baru aja lewat berarti. Suara Umar kedengaran. Semoga terlimpah dan tercurah pada baginda kita Muhammad SAW. Baik pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Amin. Tiada yang paling berharga selain rahmat dan kasih sayang beliau kepada kita. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya. Amin. Untuk menghemat waktu, amal soleh Ustazah yang hadir, bisakah aku disuruh tilawah? Halo. Halo Ustazah Mar. Suara Bu Mar kedengaran. Suruh dia tilawah aja langsung. Ya. Bisa Ustazah Mar. Sudah langsung baca. Ya. Kami dengar. Dia saya chat aja. Oh, dari tadi dengar kan? Tapi dengar. aku nih dengar di sini tadi tegaknya putus-putus. Ya dah. Baca surah. Udah dimulai ya, Pak? Sudah. Mulai. Oh, sudah. Oh, ya. Pakai apa? Sebentar. Silakan Ustazah Mar. Ya. A'udzubillah. Dimulai. Lucu sih Dani. Ya. Pakai syarat kita ya. Ibu Mar kedengaran. Iya. Dimulai ya. Saya mulai dulu. Terima kasih atas kesempatannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakillah Ustazah Marliana. Semoga yang membaca dan kita yang mendengarnya bisa mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat bersinar, malam ini kita mulai kembali yaitu Sirah Nabawiyah. Jazakillah khair, Ustadz Bahrul selalu setia membagi ilmunya pada kami semua yang selalu semangat. Kadang kami malu, pendengar aja kadang malas-malasan. Insya Allah malam ini Ustadz Bahrul akan membahas tentang Abdul Muthalib, yaitu kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, tentang pasukan bergajah yang mana cerita ini tertulis di dalam Al-Quran pada surah Al-Fil. Iya Ustadz ya? Ya. Baik, untuk menghemat waktu karena sudah malam juga, untuk itu dimulai saja Ustadz berkisahnya. Waktu dan tempat ada Ustadz Bahrul Irsadi, dipersilahkan. Baik, syukron
Jazakillah Ustazah Yanti. Cek sound, kedengaran semua ya teman-teman? Aman, aman. Aman ya. Bu Umar? Oke, sip. Bu Umar kedengaran? Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Baik teman-teman yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita melanjutkan pembahasan tentang Abdul Muthalib. Kalau dalam bahasa ilmu sejarah Islam itu disebut irhas. Irhas itu adalah peristiwa atau kejadian istimewa yang menandai kedatangan seorang Rasul. Nah, peristiwa pasukan bergajah ini termasuk irhas kalau menurut para ulama sejarah. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kemarin kita membahas Abdul Muthalib dari sisi politiknya, kepemimpinannya, kemudian beliau menemukan sumur Zam-Zam itu peristiwa yang sangat luar biasa sekali, dan itu menjadi tanda kebesaran beliau, dan sumur itu tetap dipakai oleh kaum muslimin sampai sekarang. Nah, malam ini kita akan membahas dari sisi semakin dekatnya kelahiran Nabi Muhammad SAW, karena ini yang disebut dengan irhas. Peristiwa pasukan bergajah ini, kalau kita tarik ke belakang itu jauh, peristiwanya diawali dari mimpi yang dulu kita pernah bahas. Mimpi Raja Himyar. Nah, kalau teman-teman masih ingat tentang mimpi Raja Himyar yang bermimpi ada ular atau api hitam dari lautan itu jatuh ke negeri Yaman. Nah, itulah awal kisah dari pasukan bergajah menuju ke Mekah. Saya singkat dari situ, mudah-mudahan waktunya cukup ya teman-teman. Mudah-mudahan juga teman-teman ingat dengan kisah-kisah yang dulu yang pernah kita bahas. Kemudian setelah itu pasukan Abrahah ini adalah orang-orang Ethiopia. Mereka beragama Nasrani. Atau sekarang agama itu menjadi agama Kristen. Tapi dulu tidak ada dikenal nama Kristen sebelum itu. Yang dikenal hanyalah agama Nasrani. Oke teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pasukan bergajah ini awal kisahnya kan karena Abraha ini adalah orang-orang kulit hitam ya. Orang kulit hitam aslinya mereka bukan orang Yaman. Mereka adalah orang Najasyi atau orang Habasyah yang terletak di benua Afrika. Nah, dari situlah asal mereka. Awal peristiwanya karena peristiwa parit. Kalau teman-teman membaca tafsir surah Al-Buruj, di parit itu, di masa itu di Yaman, ada seorang raja bernama dengan Zunuwas. Masih ingat ya Zunuwas? Kemudian Zunuwas ini membantai orang-orang yang beragama Nasrani, yang kita dengar kisahnya di kisah surah Al-Buruj, membantai orang-orang Nasrani dengan menggali parit, kemudian parit itu ditumpuk kayu bakar, dan akhirnya dinyalakanlah api. Orang-orang yang tidak mau mengikuti agama Zunuwas, maka dia akan membakar mereka masuk ke dalam parit. Dan sejarah mencatat bahwa yang terbunuh di masa itu adalah sekitar 20.000 orang yang terbakar dalam parit. Itu jumlah yang sangat besar dalam waktu kurang lebih 1 hari. Kurang lebih 1 hari 20.000 manusia terbakar dalam parit itu. Saya itu kalau membaca itu, gimana besar parit itu bisa menampung sebanyak itu. Sebanyak 20.000 manusia yang terbakar. Tapi orang-orang yang beragama Nasrani itu tidak semua terbakar. Ada 1 orang yang ternyata lolos dari tangkapan Raja Zunuwas ini. Orang itu bernama
Daus. Ya, bernama Daus atau dia dikenal dengan nama Zusa'labah. Zusa'labah. Nah, Daus ini ketika dia selamat dari peristiwa parit itu, karena dia beragama Nasrani, maka dia lari ke Syam. Lari ke Syam di sana, kemudian melaporlah ke Raja Syam, karena Syam itu agamanya sama dengan mereka. Syam itu agamanya Nasrani. Bahkan sampai ketika Umar bin Khattab merebut Syam itu, agama di sana yang masih tegak adalah agama-agama Nasrani. Di masa Nabi SAW di Syam itu juga masuk ke daerah kekuasaannya Romawi. Dan Romawi itu beragama Nasrani. Nah, ketika Daus ini melapor ke Syam, dilaporkan ke Syam tentang kejadian itu, maka Raja Syam langsung marah kepada Zunuas. Karena Syam menuju ke Yaman itu jaraknya sangat jauh sekali. Ya, Syam menuju Yaman itu jauh sekali jaraknya. Maka mereka menyerahkan pasukan itu, ditugaskanlah orang-orang Habasyah. Orang-orang Habasyah yang lebih dekat dengan Yaman. Lebih dekat dengan Yaman. Kalau ada peta, teman-teman bisa lihat Habasyah itu daerah Afrika, kemudian mana jaraknya ke Yaman itu lebih dekat dibandingkan ke Syam. Raja Syam mengirim surat ke Raja Najasyi di Afrika sana untuk mengurus peristiwa parit itu. Akhirnya Raja Najasyi mengirimkan 2 panglima terbaiknya. Yang pertama Aryat, yang kedua Abrahah untuk menyelesaikan Zunuas. Dan datanglah Aryat dan Abrahah di sana menaklukkan Zunuas, dan akhirnya Zunuas pun mati terbunuh di tangan 2 orang panglima terbaik Raja Najasyi. Dari situlah mulai masuknya orang kulit hitam ke negeri Yaman. Nah, dari situ juga Abrahah memulai kebesarannya. Karena Yaman sudah ditaklukkan oleh Raja Najasyi dengan 2 panglimanya ini, maka otomatis salah satunya harus menjadi raja. Dan mereka berselisih antara Aryat dengan ini, Aryat dengan Abrahah berselisih nih untuk memperebutkan kerajaan. Tapi akhirnya karena perselisihan yang begitu sengit di antara mereka juga menyadari kalau mereka berselisih terus-menerus dan tidak pernah selesai, maka mereka akan mengorbankan pasukan di bawah mereka. Menjadi korban itu pasukan di bawah mereka. Maka ikhwani fillah rahmatullah, 2 orang ini sepakat bagaimana kalau kita berduel, kata Abrahah dan Aryat. Berduel, siapapun di antara kita yang kalah atau yang mati dalam duel itu, maka yang menang itulah yang menjadi raja di Yaman. Akhirnya terjadilah duel antara Abrahah dan Aryat. Kemudian ketika duel itu, Abrahah ternyata kalah oleh Aryat. Dan hampir saja Aryat ini membunuh Abrahah, dan dikatakan dalam sejarah bahwa Aryat itu hampir saja membelah tubuh Abrahah dari sini. Tapi yang terluka itu hanya bagian hidung dan mulut Abrahah saja. Itu yang terluka. Kenapa kok bisa hanya terluka 2 itu saja? Ternyata ada salah seorang budak dari Abrahah yang bernama Atudah namanya. Atudah ini menyelamatkan Abrahah ketika Aryat mau membunuh Abrahah, menebaskan pedangnya kepada Abrahah, dan Atudah lebih dahulu menyerang Aryat, sehingga Aryat tidak jadi membunuh Abrahah. Yang terkena hanya darah hidung dan mulutnya Abrahah saja, yang mau dibelah sama Aryat tadi. Dari situlah maka Abrahah sekarat, pada saat itu sekarat Abrahah. Dan Atudah yang berhasil membunuh Aryat ini kemudian menyelamatkan Abrahah dan mengobatinya. Setelah sembuh Abrahah, dan peristiwa duet ini didengar oleh Raja Najasyi. Raja Najasyi marah karena Abrahah dianggap berkhianat. Duet dengan cara yang tidak patut. Karena ada orang lain yang membantu dia. Ketika Raja Najasyi marah, kemudian Raja Najasyi berkirim surat dia akan
mengirimkan pasukan untuk membunuh Abraha di Yaman. Membunuh Abraha di Yaman. Abraha ketika menerima surat Najasyi ini, dia merasa takut. Dia merasa takut, kalau saya berperang dengan Najasyi, itu tidak mungkin menang, maka akan kalah. Dan Najasyi menulis di surat itu, saya akan datang ke Yaman untuk menginjak-injak tanah Yaman, kemudian saya akan menginjak ubun-ubunmu, kata Raja Najasyi. Karena kemarahan dia tentang duetnya Aryad dengan Abraha tadi. Raja Najasyi tidak mau terima, karena itu tidak gentle. Kalau bahasa orang sekarang nggak gentle kalau duet seperti itu. Harusnya Abraha yang mati. Abraha ini karena dia takut, kemudian dia membalas surat Najasyi dan mengirimkan kepada Raja Najasyi itu hadiah yang banyak. Hadiah dikirim, emas dikirim, hasil dari Yaman, karena Yaman itu termasuk daerah yang kaya di masa itu. Dikirim emas, kemudian Raja Abraha ini mengirimkan beberapa tanah Yaman kepada Raja Najasyi. Kemudian dia mengirimkan rambut di bagian ubun-ubunnya kepada Raja Najasyi. Dikirimkanlah dua hal itu. Abraha mengatakan dalam suratnya kepada Raja Najasyi, kata Abraha, wahai Raja Najasyi, silahkan Anda tunaikan sumpah Anda. Karena Najasyi ini kan bersumpah ingin menginjak-injak tanah Yaman dan menginjak-injak ubun Abraha. Silahkan Anda tunaikan sumpah Anda. Karena Raja Najasyi yang beragama itu, ketika mereka bersumpah, juga harus membayar sumpahnya. Kalau tidak dilaksanakan, maka harus membayar kafaratnya. Dan Abraha ini orangnya cerdik. Supaya Raja Najasyi tidak melanggar sumpahnya, maka dikirimkanlah dua hal itu. Raja Abraha mengatakan, silahkan Anda tunaikan sumpah Anda. Ini tanah Yaman, silahkan Anda injak-injak. Kemudian ini rambut ubun-ubun saya, kemudian Anda boleh juga injak-injak. Raja Najasyi ketika melihat isi surat Abraha itu dengan hadiah-hadiah yang datang kepada dia, maka Raja Najasyi merasa tertarik dengan kecerdasan Abraha. Dan akhirnya membiarkan Abraha mengurus Yaman secara total. Akhirnya Raja Abraha pun menjadi Raja Yaman seutuhnya. Menjadi Raja Yaman seutuhnya. Dan Raja Najasyi nggak mau mengganggu Abraha. Nah, karena Abraha menghormati Raja Najasyi yang mengurungkan niatnya untuk untuk menyerang dia di Yaman, maka Abraha membangun sebuah gereja besar di kota San'a di Yaman. Nah, teman-teman, kota San'a itu kan jadi sekarang jadi ibu kotanya Yaman ya. Dibangunlah gereja paling besar di sana di Yaman. Kemudian dia menyuruh salah seorang pegawainya yang bernama Arsyam, mengumumkan kepada seluruh penduduk Arab di Yaman dan seluruh penduduk Arab, karena orang-orang Quraisy juga datang ke Yaman kan. Mengumumkan kepada seluruh penduduk Arab agar mereka menziarahi gereja besar ini seperti mereka berziarah kepada Mekah, kepada Ka'bah di Mekah yang dibangun oleh Abraha. Dan Abraha memberi nama, dan orang-orang Arab ketika melihat gereja Abraha yang megah itu, mereka menamainya dengan gereja Qulais. Qulais namanya. Qulais ini kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata Qolansua. Qolansua itu artinya songkok. Ternyata gereja yang dibangun oleh Abraha itu adalah gereja yang sangat tinggi sekali. Sehingga orang-orang Arab yang memakai songkok ketika melihat gereja Abraha itu mendangak kepalanya ke atas gini, dan akhirnya dangakan itu membuat songkok mereka jatuh. Makanya mereka memberi gelar gerejanya dengan nama Qulais, gereja Qulais. Karena memandang gereja itu bisa menyebabkan songkok kita jatuh. Kalau yang pakai songkok, orang-orang Arab yang pakai songkok. Nah, setelah itu diumumkan kepada masyarakat Arab, maka otomatis orang-orang keturunan Adnaniyah dan Qahtaniyah, kan? Masih ingat ya Adnaniyah dan Qahtaniyah? Yaitu orang-orang Quraisy, salah satunya orang-orang Quraisy,
mereka merasa marah dengan perintah Abraha ini. Karena Abraha menyamakan antara Quraisy-nya ini dengan Ka'bah. Tentu bagi orang Arab itu adalah sebuah pelecehan. Karena Ka'bah jelas-jelas dibangun oleh Nabi Ibrahim atas perintah Allah, dan mereka mengenal Ka'bah itu dengan Baitullah atau Baitul Atiq, ya, rumah yang sangat tua sekali, dan mereka paham sekali sejarahnya Ka'bah. Itu dibangun sejak Nabi Adam alaihissalam. Ya, dengan keagungan itu, maka mereka tidak terima kalau Ka'bah ini disamakan dengan disamakan keagungannya dengan gereja yang hanya baru dibangun oleh seorang Abraha. Mereka marah, dan ketika mereka berdagang ke Yaman, salah seorang pemuda Quraisy itu di siang hari yang sangat terik, ya, karena Yaman itu daerah yang panas, tambah siang hari terik lagi, maka dia membakar gereja ini. Karena matahari sangat terik, maka gereja itu dengan sangat mudah terbakar. Di riwayat lain diceritakan bahwa kejadiannya di malam hari. Kejadiannya malah di malam hari, karena apa yang terjadi di malam hari itu, ternyata salah seorang pemuda Quraisy buang air besar di situ, kemudian mengoles-ngoles gereja itu dengan kotorannya. Kemudian dia langsung lari pulang ke Mekah. Nah, dari peristiwa itu maka Abraha sangat marah sekali. Yang tadinya dia menyamakan antara Quraisy dengan Mekah, dengan harapan orang-orang yang berziarah ke Mekah juga bisa berziarah ke Yaman. Dengan harapan itu, dia semakin marah, dan itu semakin semakin menguatkan keinginannya bahwa Quraisy ini lebih berhak untuk diziarahi daripada Ka'bah. Satu-satunya cara supaya orang-orang Arab itu berziarah ke Quraisy saja, maka dia harus menghancurkan Ka'bah. Karena itu adalah salah satu keinginan yang tersimpan dalam hati Abraha. Ditambah kejadian itu, maka semakin kuatlah keinginan. Di masa itu, teman-teman yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, kendaraan kalau sekarang kan bego, untuk menghancurkan bangunan itu bego. Di saat itu yang paling kuat untuk menghancurkan bangunan adalah gajah. Kalau pakai kuda nggak mungkin, pakai unta juga nggak mungkin. Yang ada hanya gajah. Yang paling kuat untuk menghancurkan sebuah bangunan. Maka dalam riwayat disebutkan bahwa Abraha itu ada yang menyebutkan membawa 12 ekor gajah, ada yang menyebutkan hanya membawa 8 ekor gajah. Kemudian berangkatlah dia menuju ke Mekah. Celakanya Abraha ini ketika menuju ke Mekah, dia belum pernah tahu Mekah itu daerah mana. Dia nggak tahu Mekah. Maka dia jalan saja begitu bersama pasukannya. Kemudian salah satu suku Arab itu marah sekali mendengar kalau Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Karena orang-orang Arab sangat menghormati Ka'bah. Karena nenek moyang mereka lah yang membangun Ka'bah, kemudian mereka sudah biasa untuk berhaji di Ka'bah. Mereka marah. Salah satu suku yang bernama suku Zunafar itu menghadang Abraha supaya tidak menuju ke Mekah. Dihadanglah oleh Zunafar. Maka ketika perang terjadi antara Zunafar dengan Abraha, pasukan Abraha, maka Zunafar kalah. Yang tadinya Abraha ingin berniat membunuh Zunafar ini, dia urungkan niatnya karena dia tidak tahu di mana Mekah. Dia juga ingin menghinakan Zunafar. Dia ingin melihat Zunafar itu menyaksikan bagaimana kalau Ka'bah itu hancur di depan matanya. Maka ditawanlah Zunafar dan dibawa untuk menuju Ka'bah. Masih mengambang nih Abraha, tidak tahu di mana Ka'bah. Di tempat yang lain, suku yang lain juga sudah menyiapkan pasukannya untuk menghadang Abraha. Yaitu daerah Khas'am namanya. Khas'am itu pemimpinnya bernama Nufail ibnu Habib al-Khas'ami.
Nah, dia juga menghalangi Abraha, pasukan Abraha jangan sampai dia tembus ke Mekah. Ketika terjadi perang, dalam riwayat disebutkan 2 bulan terjadi perang antara Nufail bin Habib ini dengan Abraha. Dalam 2 bulan itu maka Nufail pun kalah, bernasib sama seperti Zunafar. Dan Abraha pun tidak mau membunuh dia karena dia ingin melihat Nufail ibnu Habib untuk menyaksikan bagaimana Ka'bah yang dia cintai itu hancur di depan mata. Setelah perang 2 bulan. Berarti perjalanan Abraha menuju Mekah itu lumayan lama, teman-teman. Lumayan lama ya. Karena dihalangi sana sini. Kemudian mereka berjalan lagi. Sampailah mereka ke daerah Thaif. Ke daerah Thaif. Kemudian di Thaif itu orang-orang Thaif karena sudah mendengar 2 suku yang berperang melawan Abraha nggak bisa menang. Akhirnya orang-orang Thaif berdiplomasi kepada Abraha, menyambut Abraha dengan baik, diplomasi. Kemudian ketika di Thaif itu Abraha masih ngambang karena Zunafar dan Nufail ibnu Habib tidak mau memberitahu di mana posisi Mekah, masih nggak mau memberitahu. Ternyata di Thaif, ketika sampai di Thaif ada seorang yang bernama Abu Rigol. Ya, Abu Rigol itu dia yang menawarkan diri untuk mengantar Abraha dan pasukannya menuju Mekah. Makanya Abu Rigol itu ketika dia, kan Abu Rigol ini termasuk korban nanti ya teman-teman. Korban yang mati terbunuh oleh burung ababil ini, ababil itu. Dan kuburannya nanti ada di sekitar di luar Mekah. Orang-orang Arab itu mengenal Abu Rigol sebagai seorang pengkhianat. Jadi siapapun nanti setelah kejadian ini yang dia berkhianat, maka dia digelar dengan Abu Rigol. Dan setiap orang-orang Mekah, orang-orang Arab melewati kuburannya Abu Rigol, mereka akan melempari dengan batu. Karena saking kesalnya mereka terhadap Abu Rigol. Kesalnya terhadap Abu Rigol itu. Nah, Abu Rigol ini mengantarkan Abraha dan pasukannya ke Mekah. Kemudian teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di Thaif itu terdapat satu berhala yang biasa disembah oleh orang-orang Arab yang bernama Al-Latta. Jadi Al-Latta itu posisinya di Thaif ya. Al-Latta ini Thaif dan mereka Abraha pun menghormati sesembahan mereka karena mereka berdiplomasi dengan Abraha. Abraha menghormati sembahan mereka. Dan celakanya Abu Rigol lah orang yang memberikan jalan menjadi guide-nya Abraha untuk sampai ke Mekah. Berjalanlah mereka ke Mekah. Tentu Zunafar dengan Nufail ibnu Habib ini kesal sekali dengan Abu Rigol. Kurang ajar Abu Rigol. Kita berdua ini sudah nahan diri untuk tidak memberitahu mana jalan menuju Mekah, malah dia yang ngasih tahu. Ya. Berjalanlah mereka menuju Mekah sampai di suatu tempat yang bernama Al-Magmas. Al-Magmas itu daerah dekat dengan Mekah. Ya, karena saya tidak pernah juga ke Mekah, di mana Al-Magmas itu saya tidak bisa menjelaskan di mana posisi. Tapi dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Al-Magmas itu dekat dengan Mekah. Apakah Al-Magmas itu masih ada sekarang? Allahu a'lam, saya nggak tahu. Mungkin teman-teman yang pernah ke Mekah mungkin bisa tahu di mana Al-Magmas itu. Bu Yanti mungkin bisa tahu ya, pernah haji atau ada Bu Dini ya di sini. Saya bisa tahu lah. Tahu, saya baru dengar ada ini. Cuma Pak tadi dekat juga Ustadz dengan Mekah. Ya, posisi sekarang dekat. Kalau dulu lumayan, Bu. Sekitar 70 kilo. 70 kilo kalau dulu. Yang saya tahu ya dalam sejarah itu antara Thaif dengan Mekah itu sekitar 70 kilometer. Kilometer apa? 70 sekitar itulah jaraknya. Baik, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tempat Al-Magmas ini adalah tempat yang tidak jauh dari Mekah menurut keterangan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian
Nah, ketika sudah sampai di Al-Makmas, yang tidak jauh dari Mekah, Abraha mengistirahatkan pasukannya. Dan dia, Abraha, mengirim orang kepercayaannya. Abraha ini orang Habasyah. Dia tidak paham bahasa Arab. Dia punya orang-orang yang bisa diandalkan untuk berkomunikasi dengan orang Arab. Nah, pasukannya ini yang dia percaya ada satu bernama Hannat al-Himyari, orang Yaman. Orang Yaman dengan orang Mekah itu connect kalau ngomong. Bahasa Arabnya nyambung. Ya. Karena bahasa Arab Mekah itu aslinya dari bahasa Yaman. Ya, dari orang-orang Yaman. Cuman dialeknya orang Quraisy itu lebih baik dan lebih fasih dibandingkan dengan orang Yaman. Tapi kalau dua-duanya ngomong, dari Yaman, dari Mekah ngomong, itu connect, nyambung. Kalau Abraha nggak nyambung, karena dia orang Habasyah. Akhirnya Abraham mengirim Hannat al-Himyari, orang Yaman, untuk datang ke Mekah, ya, karena dia posisinya kan di Makmar. Di Makmas, posisinya di Makmas, dia kirimlah seorang itu untuk datang ke Mekah mencari orang yang paling dihormati di Mekah. Paling dihormati di Mekah. Dan pada saat itu Raja Mekah adalah Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Nah, teman-teman, sebelum ternyata pasukan Abraha ini, mereka ketika berada di Makmas ini, kan di Makmas tidak jauh dari daerah situ, orang-orang Quraisy itu biasa beternak unta. Mereka punya peternakan unta, tapi tidak dalam kota. Pasti kalau beternak kambing, unta, dan lain sebagainya, mereka pasti beternak di luar kota. Nanti ketika unta itu mau disembelih atau baru dibawa ke dalam kota. Nah, daerah dekat situlah, di daerah dekat Makmas itu, ada ternak untanya Abdul Muthalib. Dan Abdul Muthalib tahu bahwa untanya itu ditangkapi oleh pasukan Abraha. Abdul Muthalib. Kemudian kebetulan Al-Hannat ini, dia datang ke Mekah untuk mencari orang paling dihormati, dan Abdul Muthalib lah raja Mekah pada saat itu. Kemudian Abdul Muthalib datang menemui Hannat, dibawalah Abdul Muthalib menemui Abraha. Kesan yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh Abraha ketika bertemu dengan Abdul Muthalib. Dia merasakan bahwa Abdul Muthalib ini adalah orang yang sangat berkarisma sekali. Orang tinggi, tampan, gagah, ya, berwibawa sekali. Kemudian karena Abraha lagi berada di kursi, ya, di kursi kebesaran dia, walaupun di dalam kemah seorang raja itu tetap posisi perang, dia masih membawa kursi kebesarannya. Dia berdiri duduk di kursinya itu ketika melihat Abdul Muthalib datang, dan Abdul Muthalib duduk di alas di bawah. Kan biasanya di kursi raja di bawahnya ada permadani yang untuk duduk, maka Abdul Muthalib ada di situ. Duduk di situ Abdul Muthalib, Abraha melihat karisma Abdul Muthalib ini, dia merasakan bahwa ini orang besar. Maka Abraha pun turun dari kursinya, duduk dekat dengan Abdul Muthalib. Duduk menghadapi Abdul Muthalib. Karena dia merasakan karisma yang sangat luar biasa dari Abdul Muthalib. Nah, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika berdialog Abraha dan Abdul Muthalib, maka itu yang menyebabkan Abraha kaget sekali dengan apa yang diucapkan oleh Abdul Muthalib. Ternyata tidak sebesar dengan apa yang dirasakan, karisma yang dia rasakan dari permintaan Abdul Muthalib. Tentu saja Abraha pakai penerjemah ya dari salah satu posnya, salah satu Hannat tadi. Abdul Muthalib Abraha yang mengawali pembicaraan. Melalui terjemahnya dia mengatakan bahwa kami datang ini untuk menghancurkan Ka'bah. Kalau kalian ingin melawan, silahkan hadang kami. Tapi kalau kalian tidak berani untuk melawan, maka silahkan kalian lari keluar dari. Karena target kami hanyalah Ka'bah, kata Abraha. Kemudian Abdul Muthalib mengatakan, Abdul Muthalib menyebutkan, Ka'bah itu sudah ada yang punya. Tapi saya datang ke sini, kata Abdul Muthalib. Saya ingin meminta 200 ekor unta saja yang ditahan oleh pasukan.
Mendengar itu Abraha kaget. Yang dalam prediksi Abraha itu bahwa Abdul Muthalib itu akan melawan. Mulai karisma yang luar biasa, mereka akan melawan. Tapi ternyata tidak. Abdul Muthalib mengatakan, saya ingin meminta 200 ekor unta yang ditahan oleh pasukan. 200 ekor unta lumayan teman-teman. Lumayan harganya lah. Paling murah yang pernah saya dengar ya, unta yang paling murah itu unta sembelihan itu paling murah harganya sekitar 40-an juta kalau sekarang. Nah, itu kalau dikalikan 200 ekor kan lumayan. Terus orang kaya Abdul Muthalib. Kemudian Abraham mendengar ini, dikira mau ngelawan. Ternyata tidak. Ternyata dia mau ngelawan, dia hanya meminta. Abdul Muthalib mengatakan, kalau Ka'bah itu atau Baitul Atiq, mereka mengatakan Baitul Atiq itu sudah ada penjaganya. Dan kami serahkan dia kepada yang menciptakannya, yang pemiliknya. Maka setelah itu berakhirlah obrolan antara Abraha dan Abdul Muthalib. Tapi sebelum berpisah, Abdul Muthalib berusaha untuk negosiasi. Abdul Muthalib mengatakan, bagaimana kalau kami serahkan 1/3 harta kami kepada Anda, kepada Baginda, dan Baginda batalkan keinginan Baginda untuk menghancurkan Ka'bah. Salah satu usaha Abdul Muthalib negosiasinya, Abraha malah nggak mau. Wah, untuk apa saya ke sini kalau hanya untuk mendapatkan 1/3 dari harta itu. Sedangkan Yaman itu lebih kaya daripada Mekah. Lebih kaya dari Mekah. Gengsi dong Abraha kalau hanya mendapatkan 1/3 dari harta itu. Karena tidak suka, ya sudah, Abraha akhirnya kembalikanlah 200 ekor unta dan ternak-ternak yang lain yang diambil oleh pasukannya. Ternak yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy yang diambil oleh pasukannya dikembalikan semua, dan dia mengatakan, silahkan kalian sembunyi karena besok kami akan menyerang dan menghancurkan Ka'bah, kata Abraha. Akhirnya berpisahlah mereka, kemudian Abdul Muthalib kembali ke Mekah, dan Abdul Muthalib mengelilingi Mekah pada malam harinya atau subuh harinya. Abdul Muthalib hanya mengatakan, kami serahkan semua ini kepada sang pemilik Ka'bah. Atas semua itu, maka Abdul Muthalib pun membawa semua orang-orang Quraisy yang berada di Mekah itu untuk keluar dari Mekah. Karena mereka yakin bahwa Ka'bah itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang datang untuk menghancurkan Ka'bah, maka Allah pasti akan mendatangkan bencana bagi siapapun yang mencoba untuk menghancurkannya. Itu. Kemudian itu menjadi keyakinan yang sudah sejak lama. Teman-teman kalau ingat kisah yang dulu pernah kita bahas tentang Raja Yaman yang pertama yang pernah menyerang Madinah, kemudian dia membawa 2 pendeta Yahudi itu ke Yaman, kan dia pernah dihasut untuk menyerang Ka'bah. Karena hasutan itu kan dikatakan kepada raja itu bahwa di bawah Ka'bah itu ada harta karun yang sangat banyak sekali. Ketika dia menanyakan hal itu kepada 2 orang Yahudi, dan ini menjadi keyakinan orang-orang Arab pada umumnya, 2 orang Yahudi itu mengatakan, jangan kau lakukan apapun, keburukan apapun dengan Ka'bah itu, karena sesungguhnya dia adalah rumah miliknya adalah pemilik alam semesta ini. Siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah, maka dia pasti akan binasa. Dan itu pun menjadi keyakinan orang-orang Arab. Nah, Abraha ini karena dia bukan orang Arab, jadi dia nggak paham dengan keyakinan itu. Supaya dia mau nyerang, ya serang saja. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada besok harinya, mulailah Abraha mengerahkan pasukan bergajahnya untuk menyerang Ka'bah. Nah, gajah ini teman-teman, antara 8 dan 12 tadi, pasti dia mempunyai pemimpin yang mereka ikuti. Pasti ada satu, dan di hutan pun seperti itu. Gajah itu pasti ada satu pimpinan yang senantiasa mereka ikuti. Pimpinan gajah yang dibawa oleh Abraha
bernama Mahmud namanya. Nama gajah yang menjadi pemimpin itu diberi nama Mahmud. Ya. Nah, Mahmud ini kalau dia bergerak maka gajah yang lain di belakangnya juga ikut bergerak. Tapi kalau Mahmud ini tidak bergerak, maka yang lain pun akan berdiam menunggu dari gerakannya Mahmud. Di pagi harinya, teman-teman masih ingat tadi kan ada nama tawanan, ada namanya Zunafar dengan Naufal ibnu Habib. Salah satu tawanan ini yang bernama Naufal ibnu Habib, ketika mereka menggiring gajah-gajah untuk masuk ke Mekah, Naufal ibnu Habib itu berjalan langsung di sampingnya Mahmud. Mahmud bukan orang ya, tapi nama gajah tadi. Dia bisiki itu di kupingnya Mahmud. Nufail mengatakan bahwa, wahai Mahmud, sungguhnya yang ingin kamu masuki adalah tanah haram, tanah yang disucikan. Maka siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah maka pasti akan binasa. Maka lebih baik engkau berdiam diri saja, kata Naufal, atau kamu kembali ke negeri tempat asalmu. Maksudnya ke Yaman lagi. Dari bisikannya Nufail ini, maka Mahmud pun terdiam. Langsung duduk. Tidak mau bergerak sama sekali. Dan itu mengacaukan rencana Abraha. Dan Abraha marah dan pasukannya. Kemudian dipukulilah Mahmud ini. Bahkan disebutkan dipukul pakai marmer di kepalanya. Mahmud tetap tidak mau bergerak. Tapi ketika Mahmud diarahkan ke Syam, maka Mahmud bergerak. Ketika diarahkan ke Yaman, Mahmud juga mau bergerak ke Yaman. Diarahkan ke timur, juga Mahmud bergerak. Tapi ketika kembali diarahkan ke Mekah, untuk masuk ke dalam Mekah, Mahmud terdiam lagi. Ternyata bisikannya Nufail ini juga manjur. Nah, karena Mahmud berdiam, maka gajah-gajah yang lain pun berdiam. Dipukuli semua gajah-gajah itu, tidak ada yang bergerak sama sekali. Nah, kemudian karena tidak ada yang bergerak, marahlah Abraha ini. Ternyata di antara beberapa gajah yang dibawa oleh Abraha, Mahmud tidak mau bergerak. Ternyata ada satu ekor gajah yang berani untuk bergerak menuju ke dalam Mekah. Nah, ketika satu gajah ini sudah mulai sampai ke depan pintu gerbang, maka tiba-tiba ada gelombang hitam yang terlihat dari laut, bergerak dari laut itu, ternyata itulah yang disebut dalam Al-Quran dengan Toyron Ababil. Ya, Toyron Ababil, burung yang bergerombol. Toyron Ababil, burung yang bergerombol, kemudian mereka datang mengitari Ka'bah. Mereka mengitari Ka'bah, menjaga Ka'bah, kemudian barulah mereka menuju ke pasukan Abraha. Dan melihat seolah-olah awan itu hitam di atas, ternyata itu adalah burung. Maka paniklah pasukan Abraha ini semuanya. Dan dalam Al-Quran disebutkan bahwa, dalam tafsir Ibnu Katsir ya, disebutkan bahwa burung itu dia membawa 3 batu. Membawa 3 batu, 1 di paruhnya, 2 di kakinya, di cengkramannya itu. Semua burung itu membawa 3 batu, 1 di paruhnya dan 2 di cengkramannya ini. Kemudian batu itulah nanti yang akan dilempar. Kemudian para ulama membahas sebesar apa sih batu itu, maka mereka menyebutkan bahwa batu itu besarnya seperti kacang adas. Ya, batu itu seperti kacang adas atau kacang hames. Nah, kacang adas atau kacang hames, saya juga nggak paham sebesar apa kacang adas menurut orang-orang Arab. Ya. Mungkin Bu Yanti atau teman-teman yang pernah ke Mekah tahu sebesar apa sih kacang adas itu. Nah, sebesar itulah batu yang dibawa oleh burung ababil, Toyron Ababil itu. Kemudian teman-teman, dari itulah dilemparkan kepada pasukan Abraham. Maka mereka kocar-kacir. Tentu saja semuanya tidak mati di daerah itu. Ada yang lari sampai, tapi pada intinya semuanya celaka. Termasuk gajah yang tadi mencoba untuk menyerang Ka'bah itu. Saya belum menemukan apakah Mahmud itu termasuk gajah yang selamat atau tidak. Tapi yang jelas mereka semua dilempari dan semuanya celaka. Nah, Nufail tadi
Ibnu Habib, Nufail Ibnu Habib, setelah dia membisikkan tadi, dia tahu akan terjadi bencana besar, maka dia pun lari mengikuti orang-orang Quraisy yang berada di tepi dua gunung Mekah. Di tepi dua gunung Mekah untuk menyaksikan kejadian itu. Ternyata pasukan bergajah itu mereka sudah tidak fokus lagi dengan tahanan mereka. Mereka hanya fokus bagaimana gajah bisa menghancurkan Ka'bah. Sehingga Nufail itu bisa lari. Dan dia pun menyaksikan bagaimana kejadian yang dahsyat itu terjadi ketika Allah menghancurkan pasukan bergajah. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa bentuk burungnya, bentuk burung itu, burung ababil itu lebih kecil dari merpati. Nah, ini penjelasan Ibnu Katsir, lebih kecil dari merpati, dan burung itu berwarna kuning, kemudian kakinya berwarna merah. Nah, mungkin yang pecinta burung itu bisa menggambarkan kira-kira burung apa ya. Ada yang menyebutkan bahwa dia mirip seperti burung walet sekarang. Besarnya itu mirip seperti burung walet, tapi dia berwarna kuning dan kakinya berwarna merah. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa burung itu, batu yang dibawa oleh burung itu tertulis semua nama yang akan terlempar. Jadi walaupun burung itu melemparnya jauh dari situ, menjatuhkan batu itu, maka batu itu dengan sendirinya akan mencari nama orang yang dijatah dari batu itu. Dan batu itu saking panasnya teman-teman. Makanya dikatakan seperti tarmihim bi hijaratin sijil faja'alhum ka'asfin ma'kul. Mereka itu faja'an ka'asfin ma'kul, seperti daun yang dimakan ulat. Memang seperti bolong-bolong orang yang kena batu itu. Bahkan gajah itu sendiri, kalau batu itu sudah mengenai gajah atau orang, maka ketika sampai ke orang itu, maka dia akan langsung tembus ke dalam dan akan tenggelam lagi ke bumi. Batu itu sampai sekarang tidak diketahui. Karena dia langsung tenggelam masuk ke dalam bumi. Saking panasnya. Bahkan kalau pasukan Abraha itu memakai helm besi, ya, zaman dulu helm besi, kalau jatuh di kepalanya langsung nembus. Masuk ke dalam kepalanya, masuk ke otaknya, masuk ke badannya. Bahkan baru batu itu tenggelam lagi ke dalam bumi dan hilang. Makanya sampai sekarang tidak diketahui batu apa yang Allah pakai untuk melempar pasukan Abraha. Kalau misalkan batu itu tidak tenggelam, maka orang-orang Arab akan tahu, oh ini batunya. Mereka hanya menyaksikan, kemudian batu itu hilang. Tidak berbekas lagi. Yang berbekas orang yang kena batu itu. Dan badannya benar-benar akan terlubangi, benar-benar berlubang seperti daun yang dimakan oleh ulat. Abraha, bagaimana nasib Abraha? Ternyata Abraha tidak mati di tempat di situ. Abraha ternyata dia kabur dengan sebagian pasukan yang selamat, tapi badan mereka rontok satu persatu. Jadi satu persatu itu rontok. Ada riwayat menyebutkan bahwa Abraha itu sampai ke daerah Khassam, baru dia mati. Rontok satu persatu badannya itu, karena panasnya batu itu. Ada yang menyebutkan Abraha mati sampai kembali ke Yaman, ke negeri San'a, ke kota San'a, tempat dia membangun gereja Quraisy tadi. Dan Abraha benar-benar rontok satu persatu badannya, dan dia tidak mati ketika rontok satu persatu badannya. Nah, ketika sampai di San'a ini, dia baru mati ketika dadanya terbelah dan jantungnya keluar. Jadi setelah rontok tangannya, rontok kakinya, rontok satu persatu nih, rontok badan tubuhnya, kakinya nih, lepas-lepas satu persatu, tapi dia nggak mati. Sehingga dalam riwayat disebutkan bahwa Abraha itu ketika sampai ke San'a itu persis seperti burung yang baru menetas, anak burung yang baru menetas itu, warna merah, kecil, lemah sekali. Kemudian ketika sampai ke San'a, dadanya terbelah, jantungnya keluar, barulah di situ dia mati. Nah, teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala itu. Betapa dahsyatnya azab Allah bagi siapapun yang ingin menghancurkan sendi-sendi
yang telah Allah Subhanahu wa taala bangun. Jadi begitu besar kekuatan Abraha sampai-sampai orang-orang Arab itu nggak sanggup melawan Abraha, dan termasuk kakek Nabi Muhammad SAW pun tidak sanggup menghadapi Abraha dan pasukannya, tidak sanggup melawan pasukannya itu. Oh juga lapar. Oh ya udah makan sama kakak. Maka ketika Abraha semakin tinggi, semakin sombong, maka pada saat itulah Allah menghinakan dia, dan Allah menghancurkan Abraha dengan pasukannya hanya dengan mengirimkan gerombolan burung yang sangat kecil, bahkan bukan burung yang besar yang Allah kirim, burung yang kecil. Burung yang kecil, kemudian itu yang menghancurkan Abraha. Bahkan Abraha, Allah preteli tubuhnya satu persatu sampai ke jantung-jantungnya keluar, baru dia meninggal dunia. Bayangkan, kakinya lepas, tangannya lepas, mungkin kupingnya lepas satu persatu, hidungnya lepas, dia nggak mati. Sampai jantungnya benar-benar keluar dari dadanya, baru dia mati. Allah biarkan dia hidup dengan keadaan tersiksa, kembali ke Yaman. Bayangkan, kembali ke Yaman itu kalau perjalanan normal zaman itu bisa memakan waktu sekitar 1 bulan perjalanan. Itu kalau normal. Nah, bagaimana kalau perjalanan tertatih-tatih seperti itu bisa memakan waktu 2 bulan, bisa lebih dari itu, dalam keadaan tersiksa, terlepas satu persatu anggota tubuhnya, tapi dia tidak mati, dan dia mati dalam keadaan kehilangan, terbelah dadanya dan jantungnya keluar, baru dia mati. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang terjadi di Mekah? Orang-orang Mekah tentu saja mendapat ghanimah yang sangat besar ya. Mendapat ghanimah yang besar karena Abraha yang meninggalkan pasukannya itu, mereka meninggalkan hartanya sekaligus. Bahkan Abdul Muthalib pada saat itu disebutkan mendapatkan emas sebesar 1 galian sumur. Jadi kalau ada sumur itu digali, isinya emas semua, sebesar itulah emas yang didapatkan oleh Abdul Muthalib dari harta pasukannya Abraha yang mereka tinggalkan di daerah Mekah. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin teman-teman ada yang lebih yang bisa berbagi atau bisa ditanyakan, silakan. Saya kembalikan kepada Ustaz Yanti. Allah a'lam. Jazakillah khair Ustaz Bahur. Insyaallah ya, luar biasa sekali. Saya sebetulnya ngantuk Ustaz, sambil melek-melekkan mata ingin mendengari. Kuasa Allah ya, tidak akan satupun orang yang mampu melawan kuasanya Allah, walaupun hanya dengan seekor burung dapat membawa batu yang begitu panas dan dapat meluluh lantakkan pasukan Abraha. Saya sangat salut dengan siapa tadi, tawanan si suku Janapar dan Novel ya, tetap setia ya Ustaz Nurul, sampai bisa membisiki ke gajah. Saya setia. Ya, saya kecewa sekali dengan yang orang Taib Abu Rigol. namanya Abu Rigol. Ya. Abu Rigol. Masya Allah ya teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau kata Ustaz tadi yang menambahkan. Sebetulnya cerita ini sering kita dengar ya, tapi dibahas tahun ini kayaknya lebih mendetail. Ibaratkan selebritis tuh dikupas setajam silet. Ayo teman-teman, jangan ngantuk, manaan nih suaranya nih. Udah Bu Dini, silakan Bu Dini. Yo, kemana ya? Ya itu, sunyi kali nih. Jangan ketiduran. Sering hari. Ustazah, ayo Sejamar mana nih? Masih bisa mendengar suara kami? Teman-teman, ada yang ditanyakan nggak? Kita tutup nih. Di sih cuma apa ya, bayangin ngernya protoli satu-satu ya Allah. Terbayangkan.
Oh, orangnya. Mana orangnya nih? Gulingan kah? Sinyalnya nyut Ustazah berapa ini, kali Ustazah terlempar ini. loh. Ada hanyut. Woi. Ya, Gimana silakan teman-teman? teman-teman. Seru loh ceritanya. Saya sebetulnya ngantuk padahal. Tapi dengar kisahnya tuh apa binatang aja paham dibisiki kayak gitu. Malu saya sebagai manusia kadang ditegur-tegur aja masih lalai. Ustazah Ilmi, mana ini? Saya absen satu-satu nih. Ustazah Amah, Ihvina, Bu Aisyah. Hadir Ustazah. Ustazah Mar, Ustazah Widi. Tolong. Yo, Komen ada apa? Tolong. Saja Kita Ilmi lah komen. duluan saja. Mancing dulu. Bu Mar kedengaran ya? Bu Mar sudah kedengaran? Alhamdulillah kedengaran. Oh, alhamdulillah. Sampai mana tadi kedengarannya? Tapi tadi memang agak sempat putus sih. Tapi ada bisa nyimak ya Ustazah ya. Ya. Kisahnya ini tadi Iya. saya ambil 100% dari Tafsir Ibnu Katsir ya teman-teman. Kalau mau baca kisah lengkapnya ada di Tafsir Ibnu Katsir. Kisah tentang Abrahah tadi dan surah Al-Fil. Ya. Tafsir Ibnu Katsir surah Al-Fil itu bisa kalian teman-teman baca dengan lengkap kisahnya di situ. Yang saya kisahkan hanya sebagian. Kalau dikisahkan secara utuh takut kelamaan. Jadi saya potong-potong dikit, nah baru saya kisahkan ke teman-teman. Nah, Anda memutilasi ya berarti ya. Ya, jangan dipotong dong, Pak. Kelamaan nanti Mutilasi mahal. makin ngantuk dan nyenyak Bu Widi tidur. Iya, aku lagi kan tidur pada aku tidur. Gimana nih? Ya, Udah silakan. kita doa aja. Udah kita doakan semoga tidurnya nyenyak. Dan jaringan Ustazah saya Nia juga. tidak yo. Nggak ada. Jaringan Baiklah kalau kayak gitu, teman-teman Ya, jelas absen. mungkin ya bisa nanti dibaca sendiri untuk lebih jelasnya. Kayak saya juga kalau masalah nama agak kesulitan menghafal sedikit. Tahu alur Jangan fokus ke ceritanya nama, tapi tahu teman-teman, ya. nama-namanya. Yang penting fokus ke peristiwanya. Alur cerita. Ya. Intinya aja tadi itu kan. Intinya Oke, ambil baik hikmahnya Ustaz di balik Bahrul. itu. Ya, bakal hikmahnya, ibrahnya. Mungkin Ustaz Bahrul bisa menyampaikan ringkasan, nanti sekaligus ditutup dengan doa pada Ustaz Bahrul. Saya persilahkan. Baik teman-teman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sudah sampai ke kisah Abdul Muthalib ya. Insya Allah pekan depan kita akan masuk ke kisahnya Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, baru kita masuk ke kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kisah tadi adalah kisah yang menandai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah SAW itu lahir di tahun yang sama. Di tahun kejadian itu, kemudian di tahun itu jugalah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya, kalau Nabi Muhammad dilahirkan kisaran bulan dalam sejarah di bulan Rabiul Awal, berarti kejadian itu kisarannya adalah antara sekitar bulan Muharram atau Safar. Ya, antara Muharram dan Safar. Karena Rabiul Awal kan bulan ketiga. Gak mungkin kejadian di bulan keempat. Dan Nabi Muhammad dalam sejarah disebutkan belum lahir ketika peristiwa pasukan bergajah menyerang ke Ka'bah. Berarti peristiwa itu sudah meninggalnya Abdullah. Meninggal Abdullah. Karena Abdullah meninggal ketika Nabi Muhammad 6 bulan dalam kandungan. Menurut Berarti dalam kandungan ya. Ya, dalam kandungan. Berarti peristiwanya kisaran 3 bulan sebelum kejadian pasukan bergajah ke Mekah ya.
Nah, kurang lebih itulah analisa sejarahnya seperti itu. Insya Allah kita akan bahas Abdullah, ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam orang-orang Arab, karena mereka belum ada tahun 1, tahun 2, tahun ketiga itu belum ada. Apalagi kayak kita sudah tahun 2022 atau sekarang 1443 ya. Kalau dulu belum. Makanya tahun kelahiran orang itu tergantung dilihat dari peristiwanya. Dan Nabi Muhammad itu disebut tahun bergajah karena peristiwa penyerangan pasukan bergajah ke Mekah. Maka jadi disebut pada tahun fil ya Ustadz ya. Pasukan Lahir bergajah. pada tahun fil. Ya. Kalau sudah ada tahun 1, 2 maka sejarah pasti akan mencatat oh Nabi Muhammad lahir di tahun keberapa itu pasti dicatat. Karena orang Arab pada masa itu belum menentukan tahun 1, 2, 3 dan seterusnya, nggak ada menentukan itu, maka mereka hanya menandai tahun dengan peristiwa-peristiwa besar. Menandai tahun itu dengan peristiwa-peristiwa besar. Oke teman-teman, insya Allah depan kita akan membahas Abdullah dan sampai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa, jangan ketinggalan dari di kisahnya. Insya Allah kita tutup lagi dengan berdoa. Ya, berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan taqabbala. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min nafsin la tashba' wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzubika min da'watin la yastajabu laha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakillah Ustadz Bahrul dan pada sahabat bersinar semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan intinya kota internet untuk bisa menyaksikan selanjutnya. Walaupun sehat,